Selamat bertemu kembali ya dalam diskusi kita. Ini akan kita diskusikan adalah sejarah singkat sistem tenaga listrik. Ya. Saya hanya mengambil salah satu. Ini kebetulan terjadi di negara ya di Amerika. Ya, karena sejarah sebenarnya tenaga listrikan itu banyak ya. Masing-masing daerah, masing-masing negara memiliki sejarah tersendiri. Ya. Mengapa saya memilih Amerika dan saya ambil dari suatu referensi di buku? Karena apa? Munculnya berbagai macam pembangkit listrik, ya, berbagai macam uh, variabel-variabel listrik itu adalah karena uh, kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia. Ya, karena ada kebutuhan manusia, ya, terus manusia berusaha. Ya. Nah, mengapa sejarah ini penting? Ya, karena kalau kita lihat ya pada awalnya ya, begitu banyak ya, saya nggak tahu apa istilahnya jenis listrik ya, artinya jenis itu ya mungkin terlalu umum saya mengatakannya, tapi yang dimasukkan dengan jenis di sini itu adalah eh, tegangan yang dipakai bermacam-macam ya, ada yang 110 ya, ada yang 220 ya, 380 gitu ya. Bahkan sekarang ini ada yang pakai tegangan pakai kilovolt. Oh, bagaimana terjadinya kok seperti itu? Nah, itu perlu kita lihat ya, apa yang terjadi pada waktu ya bukan listrik pertama ditemukan ya, pada waktu listrik itu dikembangkan. Nah, kebetulan sejarah yang agak lengkap itu ya, saya mengatakan agak lengkap itu adalah karena uh, tadi saya katakan ya perkembangannya itu didapatkan dari kebutuhan manusia. Ya. Industri tenaga listrik ya, membentuk ya, dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan kemajuan teknologi umat manusia. Kalau sekarang nggak perlu di anu lagi ya, ya memang itu. Jadi listrik kan memang kita butuhkan ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita tanpa listrik tuh merasa seperti kiamat ya. Uh, kita sekarang dalam apa era yang modern ini semua pakai listrik. Ya. Apalagi sekarang uh, dengan adanya green energy, ya, itu yang mulai apa namanya bahan bakar yang pakai dari berdasarkan fosil, ya minyak minyak bumi itu sepertinya mau dikurangi gitu ya. Semuanya ke listrik, ya. Meskipun mungkin Anda akan bertanya ya, bisa nggak ya listrik itu tidak dari uh, tambang ya seperti batu bara, tidak dari uh, bahan bakar minyak gitu ya. Karena seperti yang kita lihat sekarang ya, nah nanti kita akan diskusikan ya. Karena yang kita lihat sekarang yang bernama listrik itu ya seperti misalkan di Python ya, mereka memakai batu bara. Wah ini masih ada polusi ini ya. Jadi dengan harus ada listrik yang diproduksi itu contoh aja ya, contoh ya. Nanti kita akan bandingkan dengan pembangkit listrik yang uh, memakai tenaga air. Nah, itu semua harus dihitung. Dan mungkin Anda akan bertanya, ya, bagaimana ya? Apakah mungkin ya yang di itu ya, yang di Python ya, itu yang harus pakai batu bara itu dihentikan misalnya? Ya, saya kira tidak ya, belum sampai ke sana ya karena apa namanya uh, semua itu sudah dihitung dan harus dihitung ke depannya. Ya. Pertumbuhan konsumsi, ya, pertumbuhan konsumsi energi listrik di dunia sangat fenomenal. Ya. Di Amerika Serikat misalnya, ya, penjualan energi listrik ya, telah tumbuh lebih dari 400 kali lipat dalam periode antara pergantian abad ya, dan awal 1970-an. Ya ini masih umum ya. Tapi kalau kita lihat ya, kebutuhan listrik itu sangat tinggi.
perkembangannya ya. Ya, sekarang Anda lihat aja ya, kita di Indonesia ya, itu kalau kita memakai energi listrik, ya, tahun-tahun dulu tidak paling itu kita pakai setrika listrik, ya. Tapi sebelumnya pakai setrika yang dipanaskan dengan arang misalnya. Ya. Jadi kita tidak bisa ya, ya, tapi itu pembanding. Ya. Sekarang semuanya listrik, ya, sehingga eh, perlu kita ketahui, perlu kita pelajari ya, dari sejarah apa sih itu yang terjadi pada eh, apa yang disebut dengan ketenagaan listrik, ya, jadi power. Itu apa yang sebenarnya terjadi sehingga eh, mungkin kita jadi bingung. Saya pernah bingung ya, karena apa di rumah saya itu tegangannya 110 volt, ya. Kemudian di kantor di tempat saya bekerja itu 220 volt. Ya. Sebelum saya bekerja di kantor saya sekarang, saya bekerja di industri. Yang dipakai tegangannya 380 volt. Wah, apa ini? Kemudian ada yang satu fase, kemudian ada yang 3 fase. Loh, bagaimana itu terjadinya? Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, jadi kita mau tahu sejarahnya bagaimana listrik yang mungkin sekarang saya sendiri menganggapnya itu ya, sangat sangat berantakan. Ya. Begitu banyak variasi tegangan dan arus, ya, arus kerjanya, ya, itu membuat saya kebingungan. Ya. Tapi dari sejarah ini baru saya tahu. Ya. Baik, lanjutkan. Laju pertumbuhan ini 50 kali lipat laju pertumbuhan semua bentuk energi lain yang digunakan selama periode yang sama. Ya. Kapasitas kilowatt, ya, daya terpasang per kapita, ya, per orang ini ya. Coba Anda lihat per kapita itu apa. Ya. Ada yang per kapita pendapatan ya, dan sebagainya. Tapi itu adalah rata-rata ya. Jadi dianggap bahwa beberapa orang dijumlahkan ya pendapatannya gitu ya. Kemudian mereka akan tahu ya mereka itu suatu negara ya, pendapatan per kapitanya itu berapa. Ya, itu adalah salah satu perhitungan ya meskipun mungkin kurang adil dalam arti dianggap bahwa dari per kapita pendapatan misalnya ya, Indonesia misalkan 3 juta. Ya, jadi diasumsikan bahwa semua bangsa Indonesia semuanya itu setiap tahunnya ya, per kapita itu tahun kalau nggak salah coba di itu ya itu mendapatkan 3 juta. Padahal ada keluarga atau apa namanya uh, orang Indonesia ya yang enggak sampai 3 juta ya, per tahunnya dan sebagainya. Tapi itu adalah untuk menghitung aja ya. Jadi kalau dilihat dari uh, ketenagaan listrik ini ya, semakin semakin jadi kebutuhan manusia akan listrik per tahunnya ya, itu berapa ya, per kapitanya bisa dihitung. Ya. Nah di sini dilihat bahwa di Amerika Serikat itu sekitar 3 kilowatt ya 3 kilowatt itu berarti setiap manusia membutuhkan 3.000 watt per tahunnya. Ya, saya tidak tahu bagaimana menghitungnya. Misalnya satu keluarga ya, itu terdiri dari bapak ibu, ya, kemudian ada katakan 2 anak, ya. Jadi ada 4 orang itu ya, karena dihitung per kapita, ya, mudah-mudahan saya salah ini ya. Maka kebutuhan keluarga itu per tahunnya adalah sekitar 12 kilowatt, 12.000 watt, gitu ya. Tadi uh, tolong lagi ya, tolong di review lagi atau cari informasi tentang ini. Nah, selanjutnya, Edison Electrical Illuminated Company ya, of New York, ini ada di New York ya, meresmikan Pearl Street Station ya pada tahun 1881. Ya, ini saya lupa, ini referensi yang saya pakai ini tahun berapa ya. Tapi ini dalam pertemuan mendatang akan saya sampaikan ya. Jadi stasiun tersebut ya, jadi ini apa dianggap stasiun gitu ya, seperti pembangkit, tapi dia adalah memproduksi listrik ya.
Ya, stasiun tersebut memiliki kapasitas 4 ketel uap 250 HP. Nah, kalau Anda orang teknik mesin tahu apa maksudnya ya, ketel uap atau boiler. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat kita berpikir, ya, karena yang namanya boiler itu bahan bakarnya adalah biasanya bahan bakar padat, ya, apakah itu kayu, apakah itu batu bara, dan bahan bakar minyak. Ya, ada brandernya gitu ya, untuk menyalakan, untuk memanaskan. Ya. Benar, ini memakai misalnya kita memakai ketel uap ya di sini karena ya, ketel uap itu akan memutar turbin uap. Nah, itu pada bagian akhir kita akan sedikit diskusikan. Jadi bagi mereka-mereka yang misalkan orang orang teknik mesin sudah tahu ya mengenai prime moving ini ya. Jadi apa mesin apa prime mover itu adalah mesin pembangkit ya. Jadi yang ada yang kita ketahui adalah misalnya ketel uap, ada motor bakar, gitu ya, dan bermacam-macam. Ya, kadang-kadang pembagiannya itu pun membingungkan ya. Ada ketel uap, ya, kemudian apa? Ada yang disebut dengan tenaga nuklir. Tenaga nuklir itu juga ketel uap yang dipakai. Hanya energi panasnya diambil dari nuklir. Ya. Sedangkan ketel uap misalnya batu bara, nah itu energi panasnya diambil dari batu bara, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, mungkin kita berpikir bahwa green energy itu harus betul-betul mengadakan suatu penelitian ya. Kalau mereka mau betul-betul green, ya, pembangkit dari yang tidak merusak alam, ya, tidak polutif. Ya. Ini ya, ada 4 ketel uap, ya, 250 HP yang memasuk uap ke 6 set mesin generator. Ya, di sini sebut mesin generator itu adalah pembangkit listrik ya sebenarnya. Ya. Jadi karena ini adalah ketel uap, maka yang dipakai adalah ketel uap menghasilkan uap untuk memutar turbin uap. Ya. Nah, turbin uap itu memutar generator pembangkit listrik. Ya, ada suatu bagian kita akan sedikit berdiskusi mengenai apa konversi ya, konversi energi ya. Jadi bagaimana ya, energi mekanik bisa diubah menjadi energi listrik dan sebagainya. Ya. Baik, ya sistem Edison menggunakan jaringan distribusi bawah tanah 110 volt DC. Ya, kadang-kadang orang menulis DC ini pakai D kecil kecil ya. Ya, ini yang disebut dengan direct current ya. Atau kita sering menyebutkannya itu bahwa itu adalah tegangan listrik searah ya. Jadi disebutkan searah dan yang satunya yang AC itu adalah bolak-balik ya, alternating current ya. Ya, dipakai dengan konduktor ini dipakai ya jaringannya di bawah tanah ya dengan konduktor tembaga yang diisolasi dengan pembungkus goni. Ya, saya tidak menemukan istilahnya di sini ya. Tapi di sana disebutkan itu semacam ya eh, seperti goni. Jadi artinya itu pembungkusnya itu sebagai isolatornya ya, ya, supaya tidak terjadi kebocoran listrik. Kira-kira begitu. Nah, ini kita lihat ini adalah awalnya. Jadi awal-awalnya dipakai listrik di bawah tanah. Ya. Ada salah satu kota yang pernah saya kunjungi, ya, saya pernah belajar di sana. Itu listrik bawah tanah itu ya yang dari apa apa dari tahun-tahun sebelumnya masih ada. Ya, sehingga kadang-kadang listrik yang maksudnya di bawah tanah itu ditanam, ya, yang di udara, yang di seperti tiang-tiang listrik itu sangat-sangat sedikit. Ya. Jadi jadi rapi, kotanya menjadi rapi. Ya. Selanjutnya, pada tahun 1882, generator penggerak roda air pertama dipasang di Appleton, Wisconsin. Ya.
Nah, kita lihat ya, yang pertama kita diskusikan adalah listrik yang dibangkitkan oleh turbin uap. Ya, turbin uap ya, yang membutuhkan ketel uap, 4 buah ketel uap dari 250 HP. Ya. Nah, sekarang generator penggerak roda air. Ya, ini mungkin disebut dengan water wheel atau yang disebut dengan kincir air. Ya. Tegangan rendah sirkuit membatasi area layanan sistem. Ya, jadi karena rendah ya, tegangannya rendah, karena putarannya rendah ya, itu membatasi area layanan. Jadi mungkin mereka hanya bisa membangkitkan misalnya 12 volt. Nah, ya sudah, kalian pakai aja, cari aja lampu yang 12 volt. Nah, inilah yang saya katakan perlu kita ketahui. Ya, bagaimana sejarah dari uh, power ini ya, power apa uh, tenaga listrikan ya. Ya. Layanan sistem pembangkit ini dan akibatnya banyak menjamur di seluruh wilayah metropolitan. Ya, kenapa? Karena ini adalah suatu appropriate teknologi ya. Jadi dengan mudah mereka bisa buat ya, dan mungkin beberapa perusahaan generator juga membuat generator listrik ya untuk misalnya putaran rendah, untuk menghasilkan daya yang rendah, tegangan yang rendah. Jadi cukup untuk satu rumah ya, atau mungkin ya nanti akan dikembangkan lagi ya. Ya tadi cuma satu rumah ya, bisa menjadi satu daerah, ya, bisa satu RT contohnya gitu ya. Nah, sehingga sering kita lihat ya, ini masih kalau kita lihat di Belanda ya, mereka memakai kincir angin ya, itu adalah pembangkit tenaga, belum tentu listrik ya, karena mereka mungkin memakainya untuk kegiatan mekanik, ya, misalnya untuk apa itu ya, untuk menumbuk, ya, atau mungkin yang lain-lain ya, atau misalnya untuk membuat atau pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya mesin bubut yang sederhana dan sebagainya. Nah, itu yang kita lihat. Ya. Kemudian ada juga kincir angin itu untuk irigasi, ya, jadi Belanda banyak itu fungsinya. Ya. Penemuan trafo, ya, yang kemudian dikenal sebagai induktorium, ya, memungkinkan sistem AC, ya, alternating current, ya, ini kadang-kadang dikatakan ya huruf kecil ya. Sistem distribusi AC praktis pertama di AS dipasang oleh W ya, istilah W. Stanley di Great Barrington, Massachusetts ya, pada tahun 1966 ya, untuk Westinghouse. Ya. Kalau Anda pernah bekerja di industri ya, yang bernama Westinghouse ini ya, itu sangat terkenal ya, ya dengan produk-produk listriknya ya. Ada generator listrik, ya, ada motor listrik. Ya. Kalau di industri saya sering melihat buatan Westinghouse. Ya. Jadi kita lihat bahwa di Westinghouse, ya ini dugaan saya, ya, itu banyak industri. Ya, itu sebabnya mereka membutuhkan listrik. Ya, karena membutuhkan listrik, mereka berusaha. Nah, inilah yang kita lihat perkembangan, bagaimana mereka mengembangkan sehingga listrik itu ya atau power ya power engineering ya, jadi teknik ketenagaan listrik ya seperti yang kita lihat sekarang ini itu sudah demikian majunya ya. Saya pernah berdiskusi mengenai apa yang disebut dengan saluran udara tegangan tinggi ya. Pada waktu saya presentasi mengenai SUTT itu ya, ada yang mengatakan, Pak, sekarang SUTT itu standarnya bukan lagi 100 kilovolt, tapi sudah 150 kilovolt. Saya pikir setelah anehnya diubah ya, gitu ya. Malah sekarang ada yang disebut, atau mungkin saya salah ya, tetapi saya dikoreksi karena saya memakai data penelitian lama, ya, tapi ternyata pada waktu saya kira itu baru ya, paling lama 5 tahun, tahu-tahu sudah di standarnya diubah. Ya.
Saya katakan pada waktu itu saluran udara tegangan tinggi itu maksimum. Ya, kemudian beliaunya mengatakan sekarang ada saluran udara apa eh, tegangan ekstra tinggi. Sudah, wah saya pikir ada kemajuan lagi. Itu sebabnya ya kita lihat sekarang ada tegangan 110. Kemudian tegangan untuk DC ya, rendah sekali, tapi tidak disebutkan. Saya kira mungkin 24 volt maksimum. Nah sekarang ditemukan trafo, ya, jadi bukan ditemukan teori fisika mengenai trafo, ya, itu menaikkan tegangan, ya, sehingga di sini disebutkan bahwa memungkinkan adanya sistem arus bolak-balik, memungkinkan ada sistem arus bolak-balik, ya, atau AC, alternating current. Ya. Ini pertama ya, dikembangkan di Massachusetts ya untuk daerah Westinghouse. Nah, itu dugaan saya ya tahun 1866. Westinghouse memperoleh hak Amerika atas trafo dari penemuan Inggris ya, itu ada hak patennya ya. Nah, mereka mendapatkan ya, mungkin membeli patennya, saya kurang jelas mengenai ini ya. Ya, Westinghouse memperoleh hak Amerika atas trafo dari penemu Inggris Gollard and Gibbs. Ya. Distribusi AC awal menggunakan saluran udara 1000 volt. Ini sudah tegangan ya ini ya, volt ya, tegangan. Jadi bukan volt ya. Jadi 1000 volt ini sudah aneh ya, orang melihatnya mengerikan ini ya. Tegangannya tinggi sekali ya. Nah, itu mereka pakai itu karena mereka ada alat untuk menaikkan tegangan yang disebut dengan trafo. Ya, itu dikembangkan pertama di Westinghouse. Ya. Penemuan motor induksi Nikola Tesla ya, pada tahun 1888 membantu menggantikan motor DC dan mempercepat kemajuan penggunaan sistem AC. Wah, saya juga tidak terlalu tahu tentang ini ya. Ya. Sekarang lagi apa namanya gencar-gencarnya kita mengenai mobil listrik. Ya. Jadi begitu banyak penelitian ya, sampai ada mobil listrik ya artinya digerakkan oleh listrik ya, dan begitu juga perangkat-perangkatnya ya sekarang ya kita lihat bagaimana mengisi listrik ya, kemudian dikembangkan lagi bagaimana mengembangkan storage atau penyimpan listrik ya, sehingga nanti mobil listrik tersebut tidak perlu dihubungkan dengan kabel listrik mungkin ya, ya seperti Anda lihat ya, saya katakan saya pernah tinggal di kota, satu kota ya, di sana banyak tram. Jadi tramnya itu ya pakai listrik, ya, tetapi mereka tidak punya penyimpan energi, ya, atau aki atau akumulator. Ya. Yang mereka lakukan adalah sepanjang jalur mereka, ya, itu ada kabel listrik dan itu dihubungkan untuk memutar motor yang ada di tram listrik tersebut. Nah, kalau di Indonesia, kalau nggak salah itu ada tram listrik, apa kereta listrik ya, KRL. Yang saya tahu itu dari Bogor ke Jakarta kalau nggak salah ya. Nah, jadi kereta listrik, jadi dia digerakkan oleh listrik. Nah, ini dikembangkan oleh Tesla ya, Nikola Tesla. Ya, yang sekarang kita lihat dipakai ya, mulai dikembangkan. Bayangkan dari 888 sampai sekarang ya, baru terpikir, ya bukan baru terpikir ya, selama terpikir, tapi mereka usaha untuk memakai teknologi ini ya, karena sudah merasa bahwa dunia ini sudah mulai gawat ya dengan polusinya mungkin ya. Dari dulu saya berbicara banyak mengenai polusi, ya, tapi tidak ada tidak ada jalan keluarnya. Sebenarnya mereka cuma ribut-ribut. Saya ingat ya mengenai black hole, bukan black hole ya,
mengenai lubang ya, di atmosfer, ya, kerusakan karena begitu banyak polusi. Ya. Baik, nah ini perkembangannya. Jadi mulailah Amerika bisa membangkitkan listrik dengan tegangan 1000 volt. Ya. Nah, kita akan diskusikan mengapa 1000 volt. Ya, bahkan sekarang saluran udara ya, tegangan ekstra tinggi mungkin ya itu 500 kalau nggak salah. 500 kilovolt. Nanti saya mencari tahu atau Anda cari tahu. Buat apa tegangan setinggi itu? Ya, padahal kita sendiri di rumah sekitar ya perumahan ya, rumah tangga 220 volt itu sudah begitu banyak bahayanya. Ya, tersengat listrik, ya, ada yang meninggal. Ya, listrik yang kurang baik pemasangannya mengakibatkan kebakaran dan sebagainya. Ya. Selanjutnya sistem AC fase tunggal. Nah ini mulai. Ya. Amerika pertama dipasang di Oregon pada tahun 1889. Setelah ketemu trafo 1888, sekarang mulailah mereka memakai AC fase tunggal. Ya, cuma satu kabel. Nanti akan kita diskusikan ini mengenai fase atau fasa ini ya. Southern California Edison Company mendirikan sistem 3 fase. Nah ini ya, 3 fase tegangannya 2,3 kilovolt. Ya, 2300 volt. Pada 1 tahun sebelumnya itu mereka sudah menemukan 1000 volt karena mereka menemukan memanfaatkan yang disebut dengan trafo, ya, transformator. Nah, itu di ilmu fisika ya. Ini pertama pada tahun 1893. Ya. Ini waktu mereka mendirikan yang 3 fase. Ya. 889 1 fase. Ya. Kemudian 1893 ini berapa tahun ya? 4 tahun kemudian mereka membuat 3 fase. Kenapa kok 3 fase? Ya. Nah, nanti kita lihat, kita diskusikan kok seperti itu. Pada tahun 1895, Philadelphia memiliki sekitar 20 perusahaan listrik dengan sistem distribusi yang beroperasi pada 100 volt ya, dan 500 volt, ya, 2 kabel DC. Nah, disinilah mulai kalau Anda perhatikan, mulai terjadi kebingungan ya. Tadi ada AC, alternating current, ya, tegangannya 1000 volt. Kemudian tadi juga ada yang DC, ya, tegangannya berapa tadi ya? Kemudian ada AC yang 1 fase. Kemudian sekarang ada yang AC yang 3 fase. Kemudian sekarang ini lagi ya di mana ini? Philadelphia. Ya, ada pembangkit listrik atau pemakaian listrik, pemanfaatan listrik beroperasi pada 100 volt sampai 500 volt. Ya, 2 kabel DC. Ini gimana ini? Ya, perlu kita lihat ya, ini ada 100 volt dan 500 volt. Contohnya, tadi saya pernah menyebutkan bahwa di rumah saya itu tegangannya 110 volt. Ya, ya sekarang saya berubah, ya, tapi itu baru. Ya. Sehingga di toko kalau kita mencari peralatan listrik, mesti ditanya, rumah Anda 110 volt atau 220 volt? Ya. Artinya, di sini 100 volt sampai 500 itu adalah untuk kepentingan tertentu. Ya. Misalnya rumah tangga maksimum 100 volt. Ya, tapi kalau industri mungkin bisa sampai 500 volt. Ya. Tentunya dengan alasan tertentu. Ya. Juga 200 volt, 220 volt 3 kabel DC, 1 fase. Wah ini, ya, 3 kabel DC 1 fase. Ya. 2 fase dan 3 fase AC. Jadi kita ya, ini yang DC 3 kabel, ya. Kemudian ada 1 fase, 2 fase dan 3 fase untuk AC. Wah, ini berapa banyak sih macamnya ini? Ya, tapi kita lihat, ya, mengapa terjadi seperti ini? Karena mereka bekerja sendiri-sendiri, ya, mereka membutuhkan kepentingan sendiri-sendiri, ya, dan listrik itu yang kita kenal juga ada frekuensinya.
Ya, frekuensi yang pakai adalah 60, 66, 125, dan 133. Nanti kita lihat kenapa, apa ini artinya. Ya, itu frekuensinya adalah satuannya ada siklus per detik, ya, dan feeder. Feeder ini ada ya. Oh, nanti saya jelaskan dikit ya. Pada 1000, 1200 volt, 2000 sampai 2400 volt. Ya, feeder itu seperti distribusi ya untuk distribusi listrik ya, yang nanti akan dikirimkan ke konsumen. Ya. Feeder digunakan untuk transmisi listrik. Ya, itu adalah sebuah saluran listrik di mana listrik ditransmisikan dalam sistem ketenagaan listrik ya. Ya, itu melakukan transmisi daya dari stasiun pembangkit atau mungkin gardu induk ya ke titik-titik distribusi. Ya. Kalau saya lihat dari RPS-nya ya dibuat oleh kok tidak ada ya ini. Tapi Anda bisa melihat di beberapa postingan saya mengenai apa yang itu nanti akan saya tunjukkan ya, bagaimana apa yang disebut dengan feeder ini ya, kemudian bagaimana apa distribusi listrik, ya, pengiriman listrik ya, ditransmisikan, kemudian didistribusikan ke konsumen ya dari pembangkitnya. Konsolidasi perusahaan listrik berikutnya memungkinkan realisasi skala ekonomi dalam fasilitas pembangkit, ya, pengenalan standarisasi peralatan, dan pemanfaatan keragaman bahan antar area. Wah ini lebih lagi ya. Tadi artinya begini, ya, perusahaan listrik itu mereka harus membuatnya itu seragam ya. Kalau tidak membuatnya seragam, ya tadi saya katakan ya, pada waktu saya di rumah saya masih tegangan 110 volt ya, dan padahal ada di beberapa area ya, perumahan juga ya 220 volt ya. Anda bayangkan bahwa mereka yang penjual itu ya, penjual peralatan listrik seperti bohlam atau lampu ya, kemudian setrika listrik dan masih banyak lagi peralatan listrik, mereka menyediakan dua macam tegangan tersebut ya. Ya, dari tegangan misalkan pada waktu di tempat tinggal saya 110 volt. Ya. Salah satu saudara saya ya, yang pernah bekerja di Jepang, ya, ketika dia pulang, ya, dia membawa peralatan dari Jepang. Kemudian saya tanyakan berapa tegangannya ini. Dikatakan 100 volt. Oh ini lain lagi nih ya. Di tempat kita itu 110, ini 100 volt. Nah itu tidak standar. Ya, itu menyebabkan kesulitan. Ya. Jadi artinya banyak hal ya yang harus diperhatikan pada waktu kita ingin membeli peralatan listrik. Ya. Jadi karena banyak kejadian yang misalnya ya, di toko peralatan listrik tahu-tahu dikeluhkan oleh konsumennya, wah saya setelah beli lampu dari Anda, begitu saya pasang langsung putus. Penjualnya itu terkejut tuh, tegangan di rumah Anda berapa? Oh nggak tahu, gitu ya. Wah ini yang sulit. Kemudian dikatakan, ini coba bawa lampumu yang mati yang dulu, ya, kemudian bawa lampu yang mati yang baru Anda beli. Nah, dari sana mereka tahu bahwa tegangannya berbeda. Nah, itu menyulitkan. Ya. Jadi di sini harus ada standarisasi. Ya. Dan bukan hanya tegangan. Ya. Ada lagi yang disebut dengan frekuensi. Nah, itu sebabnya kita harus banyak mengerti tentang tenaga listrik ini atau ya power engineering gitu ya. Karena di Indonesia itu frekuensinya 50 ya, padahal banyak negara itu frekuensinya 60. Ya. Oh ini sangat membingungkan ya. Kenapa? Kadang-kadang kan begini, misalnya ada industri, ya, mereka pakai listrik, ya istilahnya listrik dari grid atau listrik yang disediakan oleh pemerintah. Ya. Kemudian banyak perusahaan yang mempunyai cadangan generator.
Ya, mereka istilahnya diesel. Diesel maksudnya diesel pembangkit listrik. Ya. Nah, begitu mereka pesan, mereka harus tahu berapa tegangan yang mereka inginkan, berapa fasenya, itu contoh ya. Terus kemudian berapakah maksimum daya atau energi yang bisa dibangkitkan. Ya. Kemudian yang penting lagi adalah frekuensinya, gitu ya. Ternyata pernah ada ya, membeli uh, dari Jerman ya, itu terkenal ya generator itu Deutsch, kan? Sampai di sini frekuensinya 60. Ya. Kemudian langsung dari perusahaan mengatakan kenapa kamu tidak memberikan anunya apa spesifikasi mengenai frekuensinya. Ya. Hasil saling menyalahkan. Ya. Nah, kita harus tahu ya, berapakah frekuensi bekerja di tempat kita bekerja. Itu contohnya. Jadi semua harus bikin standar sehingga akhirnya untuk menstandarisasi sekarang mungkin loh ya. Sekarang sudah tidak ada tegangan 110 volt untuk rumah tangga. Ya, sehingga kita lihat bahwa toko-toko sudah tidak kesulitan. Ya, tentunya uh, membingungkan ya kalau menyediakan peralatan dengan dua spesifikasi. Ya, itu mempengaruhi macam-macam hal, ekonomi, ya, kerugian, ya, kemudian uang yang mengendap dan sebagainya. Selanjutnya, ukuran unit pembangkit hingga 1.300 megawatt sedang beroperasi. Era yang dimulai oleh stasiun Cumberland tahun 1973 dari otoritas lembah Tennessee. Tennessee di Amerika juga. Ya. Pada tahun 1973 mereka mempunyai pembangkit 1.300 megawatt. Pada waktu itu, ya, waktu saya misalkan mendengar pada tahun 73 itu ya, luar biasa ini, besar sekali listriknya. Ya, itu karena kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, pada kalau kita lihat sekarang sudah jauh lebih besar ya, itu karena kebutuhan listrik. Sekali lagi, ini sejarah ketenagaan listrik, ya, power. Distribusi bawah tanah pada tegangan hingga 5 kV. Di bawah tanah ada tegangan 5 kV. Ya, salah kalau kita menggali misalnya, ya tentunya itu sudah ada pengamanannya ya. Bayangkan, ya kita kena 220 volt itu rasanya sudah ya, mungkin bisa mengakibatkan kematian, apalagi 5.000 volt. Ya. Nah, 5 kV dibuktikan oleh pengembang kabel, ya di sini sebut insulasi, insulator. Ya. Ada yang bilang isolator, ya, isolate. Ya, tapi ini di istilah ketenagaan listrik itu insulator, insulasi. Berbahan dasar karet. Ya, dan berisolasi kertas ya, itu kertas tertentu ya, saya pernah melihat itu ya. Kabel berlapis timah pada awal 1900 ya. Itu mulai kabel ya, kalau Anda melihat spesifikasi kabel banyak sekali ya. Ada kabel untuk misalkan Telkom ya, itu sudah ada standarnya sendiri ya. Sejak saat itu tegangan distribusi yang lebih tinggi diperlukan oleh pertumbuhan beban yang jika tidak akan membebani sirkuit tegangan rendah dan oleh kebutuhan untuk mentransmisikan blok daya yang besar melalui arus listrik yang besar. Perhatikan ya ini, arus listrik yang besar. Ya, kalau kita perhatikan lagi, nah ini akan kita mudah-mudahan ada bagian yang saya bisa menjelaskan mengenai apa ya pengaruh arus listrik yang besar ini. Ya. Kita perhatikan kalau arus listrik besar, ya, terjadi pergeseran, yaitu seperti air ya, melalui pipa. Ya, kecepatan tinggi, ya, terjadi gesekan antara air dengan pipa, ya, akan terjadi kenaikan temperatur. Ya, itu ya, padanannya. Begitu pula dengan arus listrik. Jadi kalau arus listriknya besar,
ya, penampang kabel listriknya harus besar, ya, untuk agar mengurangi terjadinya panas. Ya. Ya, tapi kita perhatikan di sini, nanti apa yang akan dilakukan, teknologi apa yang dilakukan oleh ahli-ahli ketenagaan listrik ini. Ya. Tegangan distribusi yang umum saat ini berada dalam kelas tegangan 5, 15, 25, 35, dan 60 kV. Ya, ini saya tidak tahu tahun berapa ya, tahun 1973 ya, pada waktu itu disebutkan 1973 itu adalah ini adalah tegangan-tegangan yang sudah dikenal. Ya, jadi bagaimana mengenai 5, 15, 25, 35, dan 60 ini. Ya. Ingat ya, tadi kita dari awal sudah kita diskusikan mengenai apa yang disebut dengan trafo. Pertumbuhan ukuran pembangkit listrik dan peralatan tegangan tinggi disertai dengan interkoneksi. Nah ini sayang saya tidak melihat di RPS-nya ada yang disebut dengan interkoneksi ya. Ini saya penting dalam ketenaga listrikan ya. Ya, disertai dengan interkoneksi fasilitas pembangkit. Ya, interkoneksi ini menurunkan probabilitas atau kemungkinan gangguan layanan. Ya, kalau ini ada penjelasan tersendiri ya, interkoneksi ini ya. Karena dengan ada interkoneksi itu uh, apa namanya perusahaan listrik itu bisa mengatur ya. Dan interkoneksi ini muncul, mengapa muncul kayak gini ya? Ya seperti contohnya kasus, bukan kasus ya, di Indonesia kalau kita lihat ya, khususnya mengenai pembangkit listrik tenaga air ya, kita lihat di, saya lupa beberapa besar di Jatiluhur ya, itu besar sekali ya, yang saya ingat di Karangkates ya, Bendungan Sutami itu ada 3 turbin, saya lupa 3 kali berapa megawatt itu ya. Nah, jadi artinya lupa berapa ya. Ada 3 turbin misalnya 5 megawatt itu kan 15 megawatt. Ya. Ini mungkin saya salah, itu sebagai contoh aja. Jadi satu bendungan menghasilkan satu pembangkit listrik menghasilkan misalkan 30 kilowatt. Yang lainnya menghasilkan 100 kilowatt ya, daya ya, watt ya. Kemudian ada pembangkit listrik diesel. Itu ada di Gresik kalau nggak salah. Misalnya, dia hanya 10 megawatt. Ya. Nah kita lihat, yang dibangun ya, oleh bangsa Indonesia adalah sesuai dengan kapasitas atau ketersediaan energi. Dalam hal itu untuk tenaga listrik, energi airnya. Sehingga ukuran-ukuran semuanya itu berbeda. Ya. Misalnya sekarang Kota Malang, ya dekat dengan proyek Karangkates atau Bendungan Sutami, ya, dia hanya membutuhkan misalnya 10 kilowatt. Ya. Padahal yang dibangkitkan oleh Karangkates misalnya 30 kilowatt. Loh yang 20 kilowatt kemana ini ya? Nah dengan interkoneksi itu, ya, yang 20 kilowatt itu bisa didistribusikan ke tempat yang lain. Gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ya kalau kita sudah melihat adanya beban, ya, ada beban dasar, beban menengah, ada beban puncak itu, sayang juga saya tidak melihat bahwa ini ada bagian yang saya bisa menjelaskan mengenai hal itu ya. Nah pada waktu siang hari misalnya lampu mati, lampu jarang dipakai, perumahan banyak mematikan lampu. Nah, berarti daya yang dibutuhkan kan kecil. Atau gimana generator ini? Dia memproduksi misalnya saya jalankan cuma 10 kilowatt, ya, cuma 1 turbin saya jalankan. Ya, itu pun sudah berlebihan karena yang dipakai cuma 5 megawatt misalnya pada siang hari. Ya. Sehingga seakan-akan yang 5 megawatt itu terbuang. Ya, itu contoh sederhana yang mungkin kurang tepat ya. Kenapa saya katakan kurang tepat? Karena ya di Kota Malang ini misalnya ya, kota yang saya sebutkan ini itu mungkin orang mengatakan siang hari banyak kan listrik tidak dipakai. Tetapi Anda ingat bahwa di Malang ini banyak industri, ya, di mana kegiatannya itu justru pada siang hari.
Sehingga mungkin orang akan bingung, iya ya, beban puncaknya kok bukan malam hari ya, beban puncaknya kok pada siang hari, contoh aja. Nah, itu terjadi pada daerah-daerah ya atau kota-kota yang ada kota yang mempunyai industri, ya, perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatannya pada siang hari. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Jangan sampai listrik yang dibangkitkan itu terbuang karena adanya misalnya pemakaian yang sedikit padahal dibangkitkan banyak. Ya. Misalkan di Karangkatas ada 3 turbin, oke, yang 2 dimatikan. Ya. Nah, tidak semudah itu ya, mematikan karena mengalirkan air itu juga menyebabkan banjir. Ya. Tidak, artinya begini, turbin dihentikan berarti air langsung dibuang ke spillway. Ya. Nah, kalau buangnya nggak bijaksana itu terjadi banjir. Ya. Jadi itu semua diperhitungkan ya dengan musim hujan, musim kemarau dan sebagainya. Selanjutnya interkoneksi memungkinkan pemanfaatan unit yang paling ekonomis ya bagaimana? Ya, dan mengurangi kapasitas cadangan total yang diperlukan untuk memenuhi pemadaman paksa peralatan. Contohnya, kenapa pemadaman paksa? Ya, karena misalnya ada repair atau overhaul ya, di Karangkates. Ya. Sistem interkoneksi sedikit ya saya itu ya. Saya Karangkates harus berhenti. Oh, malah nggak tersuplai dengan listrik kan? Oh enggak. Ya, Malang bisa dapat bahan suplai dari Jatiluhur misalnya. Ya. Nah itu yang mengatur adalah interkoneksi. Ya, kalau dulu interkoneksi itu diatur manual, ya orang hanya melihat beban-beban, terus mereka melakukan pengalihan beban dari pembangkit listrik, ya mana yang bisa menentukan. Tapi sekarang itu sistemnya sudah otomatis. Ya. Begitu ada beban yang berkurang, ya langsung mereka switch. Ya. Begitu ada beban yang berlebihan, langsung mereka switch mensuplai listrik dari mana dan sebagainya. Itu sepintas mengenai interkoneksi, ya, pengaturan. Ini disebut dengan penggunaan alat analisis canggih seperti penganalisis jaringan. Ya, kontrol pusat dari sistem yang saling berhubungan diperkenalkan untuk alasan ekonomi dan keamanan. Ya, interkoneksi ini memang sebenarnya saya ingin sekali menjelaskan ya, tapi karena mungkin tidak ada itu ya, hanya bisa saya singgung-singgung di kesempatan-kesempatan tertentu ya, dalam pertemuan kita. Ya. Munculnya operator beban menandai awal dari rekayasa sistem tenaga. Ya, operator pengatur beban. Ya. Area menarik yang berupaya menyediakan sistem terbaik untuk memenuhi persyaratan beban secara andal, aman, dan ekonomis. Ya, dengan memanfaatkan fasilitas komputer canggih. Nah ini ya, yang saya katakan tadi ya, interkoneksi yang diatur oleh sistem komputer ya. Ya, mereka hanya memantau ya, dengan otomatis mereka memindahkan. Dan juga ada caranya ya. Kadang-kadang misalnya ya, Kota Malang misalkan kekurangan listrik ya, atau apa Kota Malang misalnya harus diganti ya, suplai listrik misalnya dari Jatiluhur. Bukan berarti langsung dimatikan Karangkates gitu ya. Kota Malang padam sebentar, kemudian dihubungkan lagi ya dari itu. Tapi ada suatu sistem switching ya, yang otomatis ya, sehingga tidak mengganggu. Ya. Nah, kita bayangkan kalau listrik bisa seperti itu, ya, jadi melakukan switch yang mati sebentar kemudian hidup kembali, industri akan berantakan. Ya. Itu salah satu keuntungan dari interkoneksi. Tegangan ekstra tinggi, ya, extra high voltage di sini ya. Jadi kalau Indonesia itu SUTED, ya, telah menjadi dominan dalam transmisi tenaga listrik jarak jauh. Ini juga ingin saya diskusikan ya, tetapi rupanya tidak ada tempat untuk menjelaskan ya. Ya. Pada tahun 1896, saluran 3 fase 11 kV tegangan ini ya, mentransmisikan 10 megawatt dari air terjun Niagara ya ke Buffalo Hill ini ya, dalam jarak 20 mil. Ya. Jadi tegangan 11 kV sebesar 10 megawatt.
ya, dikirimkan. Ya. Mengapa 11 kilovolt? Nah ini nanti sebetulnya ini ada alasannya. Ya. Kalau 11 kilovolt arus yang lewat kecil, ya. Arus yang kecil itu adalah salah satu cara menghindari kerugian panas. Ya, kalau tadi saya sebutkan, kalau arus besar lewat sebuah kabel, ya, kabelnya tidak mencukupi, kabel menjadi panas. Itu adalah salah satu penyebab kebakaran. Ya, itu sebabnya di rumah-rumah harus ada pengaman ya, yang orang bisa mengatakan pemutus arus atau sekring. Ya, ada yang bilang circuit breaker, ya, ada yang mini, ya, ada yang apa ya, tergantung ukuran pemutusan arusnya, ukuran ampernya ya. Saat ini tegangan transmisi 230 kV, 287 kV, 340 kV, 500, 785, 735 kV, dan 76 kV adalah hal yang biasa. Ya, kita sering mendengar keluhan ya, wah kita yang hidup di bawahnya sutet itu mengerikan. Ya, lampu yang tanpa listrik bisa nyala sendiri dan sebagainya. Nah, itu memang benar. Ya, jadi mengapa dibuat tegangan-tegangan sebesar ini adalah untuk mengurangi kerugian. Ya. Tapi ini hanya boleh dioperasikan di daerah-daerah tertentu. Ya. Jadi antara pembangkit dan konsumen, ya, di mana itu kemungkinannya adalah di daerah tertentu. Ya, itu dibahas khusus nanti ya. Dengan saluran 110 kV pertama sudah diberi energi pada awal 1990-an. Jadi ini dipakai ya, mulai dipakai 110 kV ini. Ya. Mungkin Anda akan bertanya, loh pembangkitnya berapa ya tegangan keluarannya? Nah itu ada bagian yang akan didiskusikan tersendiri. Tren ini didorong oleh skala ekonomi, ya, karena kemungkinan kapasitas transmisi yang lebih tinggi, penggunaan hak jalan yang lebih efisien, ya, kerugian transmisi, ini yang saya sebutkan tadi ya, yang lebih rendah, dan dampak lingkungan yang berkurang. Oh, banyak ya, ini harus mulai di itu ya. Jadi kita lihat ya, pada waktu tadi pertama, masing-masing membangkitkan listrik sendiri, mempunyai tegangan sendiri, kemudian mempunyai frekuensi sendiri. Padahal mereka harus memakai lampu yang standar misalnya. Nah itu semua harus distandarisasi. Dan sampai saat itu masih berjalan. Ya, itu sebabnya mempelajari atau mengerti sejarah tentang ketenaga listrikan ini itu penting sekali. Ya, power engineering supaya kita tahu ya, jangan kita salah nantinya pada waktu merancang ya. Ya meskipun sekarang kita lihat masih banyak hal yang menyimpang ya, tapi ada penyesuaian. Mengapa menyimpang? Seperti contohnya, yang disebut dengan suatu pembangkit listrik tenaga uap, ya, itu bisa dibangun pembangkit yang besar atau yang kecil. Ya, misalnya itu ketergantungan pada apa? Bahan bakarnya misalnya. Tergantungnya pada apa? Karena dia uap butuh air, ya, tergantung pada kebutuhan airnya. Ya. Nah, kalau misalkan dia dibuat di tepi laut misalnya, dengan mudah kita pakai air laut ya sebagai itunya ya. Ya tentunya dengan teknologi tersendiri, jangan sampai air laut itu merusak atau mengakibatkan korosi terhadap pembangkit dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan sebuah pembangkit itu bisa ukurannya besar. Ya, tadi saya katakan, saya lupa kadang-kadang seberapa ya, berapa kilowatt gitu ya. Kadang-kadang kapasitasnya sebesar itu. Kemudian Python, Python juga saya tidak tahu, lupa, besar, ya, jadi luhur dan sebagainya. Jadi pembangkitan listrik itu tergantung areanya, tergantung energi yang yang tersedia, energi airnya, bahan bakar batu baranya, ya, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya
untuk menstandarisasi bahwa sebuah pembangkit hanya misalnya diperbolehkan membangkitkan misalkan 1000 megawatt itu sulit, ya, akan banyak kerugiannya. Ya. Ada air yang terbuang, aduh sangat sulit, ya. Dan itu sangat apa ya, rumit ya. Misalnya saya katakan tadi sempat saya katakan di Karangates, tahu-tahu kita menutup satu turbin, air harus buang ke spillway. Itu artinya ya Sungai Berantas itu semakin besar kapasitasnya di apa ya dibuang melalui spillway. Ya. Artinya gini, ya, kita lihat turbin itu biasanya memang membuang kan, ya, membuang air. Tapi ada yang melalui spillway itu di spillway itu ada suatu sistem irigasi. Ya, ya kalau kita buang itu lebih besar, berarti kita harus membuat suatu saluran buang tersendiri dan sebagainya. Ya, baik. Tadi itu semua berhubungan misalnya dengan musim hujan dan sebagainya. Selanjutnya, pada tahun 1954, Swedish State Power Board memberi energi pada kabel bawah laut 60 mil, ya, 100 kV DC, ya, menggunakan katup mercury arc, ya, milik ULAM, jadi nama ya perusahaan, ya, di ujung pengirim dan menerima dari tautan arus arah tegangan tinggi, ya, high voltage itu yang arus arah, ya, pertama di dunia yang menghubungkan Pulau Baltik, ya, Gotland dan daratan Swedia. Jadi ini salah satu cara mendistribusi listrik melalui bawah laut, ya. Saat ini banyak instalasi dengan tegangan hingga 800 kV DC beroperasi di seluruh dunia. Ya, jadi tadinya kita mendiskusikan mengenai pembangkitan listrik, ya, hasil listrik, pengaturan listrik di daratan, ya. Ya ternyata dibutuhkan lagi yang di bawah laut. Ya, kalau kita lihat standarnya ini lebih lagi ya, 100 kV DC tegangannya. Kemudian dia bisa mengirimkan berapa energinya ya? Di ujung penerima nggak ada ini ya, cuman tegangannya aja ya. Mereka melalui itu sejauh ya. Kemudian di bawah ini 800 kV DC, ya, di atasnya 100, yang di bawah 800 kV DC. Ya, ini yang berusaha yang beroperasi di seluruh dunia. Jadi sekarang itu masih ada DC, ya, meskipun kita lihat bahwa yang kita pakai itu harusnya AC, ya, alternating current, ya. Ya ini yang sejarah yang perlu disampaikan, ya, betapa rumitnya sejarah power ini ya, kelistrikan, ya, ketenaga listrikan maksud saya. Di Amerika Utara, mayoritas pembangkit listrik diproduksi oleh utilitas milik investor. Ya, jadi bukan pemerintahan ya. Dengan porsi tertentu dilakukan oleh badan milik federal dan provinsi, ya, di Kanada. Aturan-aturannya pemerintah yang bikin ya. Di Amerika Serikat, Federal Energy Regulatory Commissions mengatur harga grosir. Ini ya, listrik dan syarat dan ketentuan layanan. Ya, silakan bikin pembangkit listrik, ya, tapi saya menentukan harganya. Ya. Dan kemudian ya, saya minta ya syaratnya itu tegangannya sekian, ya, frekuensi sekian, ya, sehingga semua aturan itu harus dipatuhi. Ya, jadi masih banyak ya pembangkit listrik yang perusahaan swasta ya. Kalau tidak salah di Indonesia juga ada, tapi saya lupa perusahaan apa, saya tak itu ya. Selanjutnya, sistem transmisi Amerika Utara saling terhubung dengan jaringan listrik besar yang dikenal sebagai interkoneksi sistem tenaga Amerika Utara. Ya. Grid, ya, jadi saluran listriknya dibagi menjadi beberapa pool, jadi beberapa titik ya. Ya, pool terdiri dari beberapa utilitas ya, tetangga yang beroperasi bersama untuk menjadwalkan pembangkitan dengan cara yang hemat biaya. Nah, jadi
sistem transmisi Amerika itu mereka juga bisa menjual listrik keluar negeri, keluar Amerika. Ya. Saya tidak tahu tepatnya. Ya diatur sistem interkoneksi ini. Nah ini, ya sistem interkoneksi ini kalau dia canggih, ya, dan betul-betul teliti, ya kesalahan yang kecil sekali, ya boleh ada kesalahan tapi kecil sekali, ya mengakibatkan eh, penilaian ya kualitas listriknya akan menjadi baik. Ya. Tidak ada penurunan tegangan. Ya. Jadi misalkan ada tegangan dari sebuah pembangkit turun, ya interkoneksi ini mengatur, ya, dinaikkan tegangannya dan sebagainya. Ya. Jadi juga mengenai apa ketersediaan listriknya. Ya. Organisasi yang diatur secara pribadi yang disebut Dewan Keandalan Listrik Amerika Utara atau NERC tadi ya, bertanggung jawab untuk menjaga standar dan keandalan sistem. Ini yang saya sebutkan tadi ya. NERC bekerja secara kooperatif dengan setiap penyedia ya, dan distributor. Ya. Jadi yang membangkitkan listrik dan distributor yang membagikan listrik, ya, distributor daya untuk memastikan keandalan. Ya, yang disebut andal tadi ya, tegangan tetap, ya, kemudian listriknya juga tidak putus-putus, ya, jadi kualitasnya baik. Ya, kemudian yang banyak dikeluhkan itu listrik sering mati ya, gitu ya, sering kena gangguan. Meskipun tidak bisa dihindari, ya, tapi bisa diminimalisir. Ya. Contohnya misalkan di sebuah sistem transmisi listrik yang mempunyai gardu induk, ya, tentang tegangan tinggi itu ya, ternyata suatu saat disambar petir, ya, mengakibatkan kerusakan. Nah itu tidak bisa dihindari. Ya, meskipun sekarang ada caranya, tersambar listrik dia terbakar, ya tidak lama gitu, paling lama 10 menit dia sudah melakukan suatu switching ke sistem gardu induk yang baru. Ya, itu interkoneksi. NERC mengkoordinasikan upayanya dengan FERC serta organisasi lain seperti Edison Electrical Institute. Ya. Wah ini rumit banget ya. NERC saat ini memiliki 4 area terpisah secara elektrik. Ya, disuplai dia bagi 4 menjadi area ya. Area ini adalah Dewan Keandalan Listrik Texas, Dewan Koordinasi Negara Bagian Barat, ya, dari WSCC. Ya. Jadi sistem interkoneksi mereka bagi menjadi beberapa bagian lagi. Ya, dalam hal ini ada 4 daerah. Ya. Itu hanya untuk memudahkan aja. Ya. Kalau itu teknologi yang mereka rasa yang paling tepat ya, ya mungkin di Indonesia agak berbeda ya. Karena kebanyakan pembangkit itu terkonsentrasi di Indonesia ya, terkonsentrasi di suatu daerah. Ya. Sementara ini, ya, kita lihat bahwa pemerintah mulai mengembangkan sekarang sehingga masing-masing daerah bisa membuat pembangkit listriknya sendiri. Interkoneksi Timur ya, yang mencakup semua negara bagian dan provinsi Kanada ya, di sebelah timur. Di sebelah timur pegunungan Rocky, ya, tidak termasuk Texas, dan Hydro-Quebec di Kanada. Area yang terpisah secara elektrik ini bertukar satu sama lain, tetapi tidak disinkronkan secara elektrik. Wah ini sedikit ya, yang sebenarnya sekali lagi ingin saya jelaskan ya mengenai interkoneksi. Ya, kalau kita lihat interkoneksi di Indonesia itu, ya, yang sering kita lihat, yang kita sering dengar itu adalah listrik Jawa dan Bali, ya, PJB, pembangkitan listrik Jawa dan Bali, pengaturan listrik perusahaan nggak tahu saya, tapi Jawa dan Bali itu sudah ada interkoneksinya. Ya. Mudah-mudahan saya salah, ya mungkin sudah sampai di Sumatera, saya nggak tahu. Ya, tapi selama ini yang saya tahu adalah
Jawa, dan Bali. Saya tidak tahu apakah ada kabel bawah tanah di Bali, ke Bali, saya nggak tahu. Bawah laut, ya maksud saya. Industri tenaga listrik di Amerika Serikat telah mengalami perubahan mendasar sejak deregulasi telekomunikasi, ya, gas, dan industri lainnya. Ya. Bisnis pembangkitan dengan cepat menjadi digerakkan oleh pasar. Ya. Industri tenaga dicirikan oleh entitas yang lebih besar dan integrasi secara vertikal. Jadi artinya begini, dari sejarah yang kita lihat, dari pengalaman pembangkitan listrik yang bermacam-macam, ya, tegangan berbeda, frekuensi berbeda, ya, maksimum penggerakkannya berbeda. Nah, dari pengalaman tersebut kemudian dibuatlah suatu skema, ya, agar semuanya mendekati standar, ya, kalau bisa standar, ya, di mana dengan adanya pembangkitan listrik tersebut oleh swasta, ya, maka yang terjadi sekarang adalah mereka dipercaya, ya, sehingga banyak yang membutuhkan, ya, misalkan telekomunikasi. Ya. Jadi kita tahu bahwa sistem telepon dulu, ya, masih sekarang masih ada itu, ya. Jadi itu masih memakai pakai listrik, ya. Ya, apakah itu telepon seluler atau telepon yang apa itu, ya? Telepon yang di rumah, saya ingat lupa namanya. Ya. Itu semua masih pakai listrik pasti, ya. Jadi kalau telepon seluler misalnya listrik mati, ya, tower-tower uh, yang menyediakan sinyal-sinyal telepon buat kita, ya, ya itu ya mati gitu, ya, nggak ada listrik, ya. Sehingga saat ini, ya, kita itu sangat sangat tergantung pada listrik, ya. Dan ini sekaligus uh, mendiskusikan bagaimana listrik itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Dan memang yang itulah yang kita butuhkan, ya. Saya pakai komputer tanpa listrik nggak bisa. Saya pakai telepon seluler tanpa listrik tidak bisa. Ya. Saya pakai internet tanpa listrik nggak bisa. Ya. Malah kadang-kadang ada pembangkit listrik di rumah, ya, yang disebut dengan home light, ya, pembangkitan listrik, ya, yang cuma 1 kilowatt atau 1000 watt sampai 2000 watt itu, ya, mungkin agak berbeda gitu, ya. Putaran dari pembangkitnya, dari motornya itu sering berubah, ya, sehingga kualitas listriknya juga sangat jelek. Ya, jadi perlu diketahui, ya, kualitas listrik itu, ya, sangat menentukan, ya, umur dari peralatan listrik kita. Kalau tegangannya berubah-ubah, turun naik, ya peralatan kita cepat rusak. Begitu pula dengan frekuensinya. Ya, ya kita lanjutkan sekarang. Munculnya akses transmisi terbuka telah menghasilkan pasar grosir dan eceran. Listrik loh ini, ya, bisa jual, ada bisa beli listrik sementara gitu, ya. Utilitas dapat dibagi menjadi pembangkit listrik, transmisi, dan segmen retail. Ya, contohnya, ya, saya punya teman, ya, dia pengusaha rumah makan, ya. Tadinya listrik yang dipakai adalah listrik rumah tangga, ya. Jadi saya lupa itu berapa maksimumnya. Sehingga dia memasang beberapa meter listrik, ya, alat pengukur listrik, ya. Sehingga PLN menawarkan Anda beli aja trafo sendiri. Jadi Anda mempunyai sendiri, jadi suplai listrik sendiri. Nah, akhirnya ada trafo sendiri seperti yang disebutkan di sini, ya. Kita bisa beli atau bahkan mungkin menyewa, ya, menyewa trafo khusus. Jadi trafo untuk, ya, jadi listrik yang masuk tegangannya tinggi, ya. Mungkin kalau SUTR itu tegangan menengah itu 8 kilovolt, ya. Masuk 8 kilovolt, kemudian dia keluarnya 380 atau 220. Dimasukkan dalam area di area kegiatan usahanya, ya, rumah makan.
perusahaan pembangkit menjual langsung ke operator sistem independen. Ya, independen ini ISO bukan satuan ya, independent system operator ya. Ya, yang membangkit ini GENCO menjualnya atau langsung dia menjual ke ISO. Ya. Jadi ini penjual listrik swasta. Ya. ISO bertanggung jawab atas pengoperasian jaringan dan pencocokan permintaan dan pembangkitan yang berhubungan dengan perusahaan transmisi juga, yaitu TRANSCO. Ini yang menentukan standar listrik di suatu daerah. Ya. Nah, ini semua sejarah ya, bagaimana sehingga kita melihat listrik kita sekarang makin hari makin baik kualitasnya. Skenario bukan satu-satunya kemungkinan, karena industri listrik terus berevolusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif ya bagi pasar listrik untuk mendorong efisiensi yang lebih besar. Ya. Jangan sampai rugi listrik terlalu banyak, misalkan ya, ada cara menguranginya dengan yang disebut dengan sistem interkoneksi. Industri sekarang menghadapi tantangan dan masalah baru yang terkait dengan interaksi entitas sistem tenaga dalam upaya mereka membuat keputusan teknis yang penting sambil berjuang untuk mencapai tingkat kesejahteraan manusia yang tertinggi. Apa sih kesejahteraan manusia itu? Ya, kalau dilihat dari ketenagaan listrik, ya, mereka bisa memanfaatkan listrik sebagai misalnya untuk memasak. Ya, ada yang banyak yang protes gitu ya. Waduh, kompornya ini tidak efisien sama sekali. Ya, ada bermacam-macam kompor listrik. Ya, sehingga mereka masih lebih suka memakai kompor gas ya, LPG. Ya, liquid petrogas atau yang satunya apa itu. Ya. Nah, itu yang disebut dengan kesejahteraan tadi ya. Jadi dengan mudah misalkan menyalakan televisi, ya, dengan mudah misalkan menyalakan lampu. Ya. Jadi orang nggak perlu bingung-bingung, waduh nanti kita satu minggu giliran lampu mati. Ya udah, ini gimana belajarnya harus pakai lilin. Ya. Nah itu yang mungkin disebut dengan standar-standar kesejahteraan berdasarkan ketenaga listrikan.